Klarifikasi aja, klarifikasi kenapa bisa terjadi pelaporan seperti itu ya. Jadi Sobat Laris Manis menjadi presenter berbagai acara televisi. Jadi Sembako mendadak tak lagi tampil di layar kaca, terutama dalam masa-masa pandemi. Saat akhirnya muncul di hadapan publik pada medio 2022 lalu. Warganet kaget dengan penampilannya. Jika dulu ia dikenal dengan komedian ceria bertubuh berisi, kali ini ia malah muncul dengan kondisi tubuh kurus. Apakah Yadi tengah menjalani diet? Sayangnya tubuh ringkih Yadi adalah akibat sakit akut yang dideritanya. Tak cukup kabar sakit, Yadi juga membawa kabar sedih setelah mengaku jatuh miskin setelah bisnisnya alami kerugian. Lalu seperti apa kabar terkini Yadi Sembako setelah dilaporkan karena dugaan menipu? Yadi Sembako merupakan aktor, pelawak, dan pembawa acara yang berkarir di dunia entertainment tanah air. Ia punya nama asli Suryadi Ishak. Nama Sembako di belakang nama komedian kelahiran Jakarta 12 Juli 1973 ini merujuk pada nama grup komedi yang dirintisnya bersama pelawak Kiwil dan Murphy. Namun sayang, grup lawak ini kemudian bubar. Yadi diketahui memiliki seorang istri bernama Yulia Ardi dan telah dikaruniai 5 anak. Yadi memiliki akun Instagram @yadisembako_official. Sayangnya, pada 2023 ini, akun miliknya yang diikuti 15 ribuan followers tersebut jarang mengunggah aktivitas terkininya. Selain itu, ia juga terlihat membatasi kolom komentarnya. Sebelum berkecimpung di dunia entertainment, beragam pekerjaan sudah dijajal oleh komedian 50 tahun ini. Mulanya, Yadi menjadi sopir pribadi Akri Patrio sekitar tahun 1997. Dari sopir, Yadi lalu diangkat jadi kru program Ngelaba yang digawangi trio Eko, Parto, dan Akri Patrio. Dari situ karir pelawak Yadi muncul hingga kemudian tergabung dalam grup Sembako. Yadi Sembako mulai aktif di dunia hiburan sejak tahun 1999 sebagai figuran pada program komedi Ngelaba. Ia juga rutin tampil dalam sejumlah acara komedi lainnya. Jadi makin dikenal setelah melakukan debut akting pada film Tali Pocong Perawan, Tiren, Mati Kemarin, dan Tulalit. Ketiganya dirilis pada tahun 2008. Sejak saat itu, bintang Yadi bersinar lewat perannya dalam belasan film. Beberapa film lainnya yang telah Yadi perankan antara lain Setan Budek, Nenek Gayung, Eyang Kubur, Hantu Tanah Kusir, dan Hongkong Kasarung. Selain film, Yadi juga bermain di sejumlah situasi komedi atau sitkom. Beberapa sitkom yang telah dia perankan adalah Twitteran, Bro dan Bray, dan Tawa Sutra Balik Lagi. Yadi juga bermain dalam beberapa serial terkenal seperti Abdel dan Temon Masih Bukan Superstar, Tendangan Si Madun, Ingin Naik Haji, hingga Manusia Setengah Insyaf. Tak hanya itu, pembawaan Yadi Sembako yang atraktif membuat ia juga menjadi presenter dalam berbagai acara televisi. Antara lain Iserong, The New It Bulaga Indonesia, Putri Panggung, Serambi Islam, dan banyak lagi. Banyak pelaku dunia hiburan merasakan dampak dari pandemi yang berlangsung sekitar 3 tahun itu. Karena pembatasan aktivitas, banyak yang sepi job hingga kehilangan pekerjaan. Salah satu yang mengalaminya adalah Yadi Sembako. Hanya kehilangan job di dunia hiburan, kondisinya itu menurutnya semakin parah karena bisnis kontraktor yang baru dirintisnya ternyata tak berjalan lancar dan alami kerugian besar dan meninggalkan utang menumpuk. Karena kehilangan pekerjaan sementara anak dan istri butuh biaya untuk sekolah dan makan. Alhasil, barang-barang berharga miliknya seperti mobil terpaksa dijual atau dikembalikan karena tak sanggup lagi untuk membayar cicilan. Bahkan saat itu rumah Yadi sudah hampir dipasang tanda disegel sebagai tanda akan disita. Tapi Yadi bersyukur atas bantuan beberapa teman rumah itu akhirnya perlahan bisa dicicil pembayarannya. Tak hanya itu, saat kesulitan untuk memenuhi nafkah sehari-hari, komedian itu mengungkapkan jika rumahnya kerap didatangi orang misterius yang memberi bantuan sembako yang digantung di pagar depan rumahnya. Yadi Sembako pun mengaku hingga kini tak tahu sosok penolong saat keluarganya sedang kesusahan makan.
Di pintu pagar rumah ada yang gantungin telur, minyak, beras, tidak tahu siapa yang kasih. Alhamdulillah bisa makan, ungkap Yadi Sembako. Lantaran sepi job hingga jatuh miskin dan terus memikirkan utang yang masih menunggak karena kerugian bisnis, kondisi psikis dan fisik komedian 5 anak ini kena imbasnya. Badannya terlihat kian kurus. Menurut Yadi Sembako, penampilan terbarunya yang semakin kurus disebabkan oleh stres menumpuk dan sejumlah penyakit. Saat menjadi bintang tamu di channel YouTube Move Ruben Onsu, dia mengungkapkan sempat terkena mah akut dan gula darah tinggi alias diabetes. Atas penyakit diabetes yang dideritanya, Yadi Sembako sempat dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi koma. Bahkan Yadi Sembako sempat mengalami kondisi kritis. Beruntungnya, kini kondisi Yadi Sembako sudah membaik dan dapat beraktivitas seperti biasa. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Hal itu mungkin gambaran yang dialami oleh komedian asal Jakarta ini. Setelah jatuh miskin hingga menderita sakit, Yadi Sembako yang mulai eksis belakangan malah kembali mengundang perhatian. Hal itu terjadi setelah ia dipolisikan atas dugaan penipuan. Ia dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan oleh pemilik event organizer bernama Muhammad Adri Permana. Adri Permana membeberkan dugaan kasus penipuan yang melibatkan Yadi Sembako ini bermula dari kerjasama event launching PT Gudang Artis yang menempatkan sang komedian sebagai direktur. Sebagai direktur, Yadi disebut memberikan pembayaran dalam bentuk cek, yang belakangan diketahui adalah cek kosong alias dana yang tertera tidak mencukupi atau tidak tersedia pada bank yang diajukan. Hampir sebulan berlalu, tak ada titik terang terkait pembayaran tagihan 198 juta rupiah. Akhirnya Adri menempuh jalur hukum. Yadi Sembako dituding tak punya niat baik menyelesaikan masalah ini dan banyak alasan. Awalnya Adri dan tim kuasa hukumnya memberikan somasi, namun karena tidak digubris, Adri kemudian mempolisikan Yadi. Lalu apa reaksi Yadi Sembako dituding melakukan penggelapan dana? Tampil di hadapan publik dengan kasus dugaan penipuan, warganet malah salpok dengan tampilan Yadi Sembako yang terlihat makin kurus namun dinilai awet muda. Malah ada warganet yang menyebut dengan penampilan kurusnya itu, Yadi kini malah mirip dengan Tony Stark Iron Man. Sementara itu terkait pelaporan dirinya, Yadi merasa menjadi kambing hitam atas dugaan penipuan yang dilayangkan oleh Muhammad Adri Permana. Yadi menjelaskan kasus tersebut berawal dari dirinya yang berperan sebagai penanggung jawab dalam suatu acara yang melibatkan beberapa artis. Namun setelah terlaksana, Yadi justru diminta untuk bertanggung jawab karena perusahaan memberikan cek kosong kepada I.O. yang terlibat. Oleh karenanya, Yadi menyebut bahwa yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus tersebut adalah Gus Anom yang bertindak sebagai komisaris perusahaan. Meski memberi tanda tangan, ia tak tahu jika cek tersebut ternyata ditolak oleh bank.